Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita di pagi hari ini. Dan kita telah ada di hari yang ke-6 di bulan yang pertama 2022, yaitu 6 Januari 2022. Dan judul renungan kita untuk hari ini adalah Allah memberikan pada kita seorang pengantara. Allah memberikan pada kita seorang pengantara. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami rindu mempelajari akan firman-Mu di hari ini. Kami rindu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam hidup kami. Kami ingin mengenal Engkau, sehingga kami percaya dengan itu kami boleh datang dekat ke hadapan hadirat-Mu. Firman yang kami dengar pagi ini mengubah hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini 6 Januari 2021 dengan judul Allah memberikan pada kita seorang pengantara. Ibrani 7 ayat 25 ayat inti kita, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sekali lagi Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Janji dan pemberian Allah atas nama kita tidaklah terbatas. Tahta kasih merupakan daya tarik yang tertinggi karena Dia yang duduk di atas tahta itu mengizinkan kita memanggil Dia Bapa. Tetapi Allah tidak menganggap prinsip keselamatan lengkap sementara hanya diisi dengan kasih-Nya sendiri. Dengan penunjukannya, Dia telah meletakkan di altar-Nya seorang pembela yang mengenakan sifat kita. Sebagai pengantara kita, pekerjaannya adalah memperkenalkan kita kepada Allah sebagai putra dan putrinya. Kepada mereka Dia memberi kuasa berdasarkan jasanya sendiri untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Surgawi. Dan Bapa menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada Kristus, yang membayar tebusan kita dengan darah-Nya oleh menerima dan menyambut sahabat-sahabat Kristus sebagai sahabat-Nya. Dia puas dengan penebusan yang dibuat. Dia dimuliakan oleh inkarnasi, kehidupan, kematian, dan perantaraan putranya. Segera setelah anak Allah mendekati tahta rahmat, ia menjadi pembela yang agung. Pada setiap orang yang menyesal dan memohon pengampunan, Kristus mendengarkan dan mengabulkannya, serta menjadikannya miliknya sendiri, menyajikan permohonannya di hadapan Bapa sebagai permintaannya sendiri. Saat Kristus mengantarai bagi kita, Bapa membuka semua harta kasih karunia-Nya untuk kita gunakan, untuk dinikmati, dan untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Allah menginginkan anak-anak-Nya yang taat untuk menuntut berkat-Nya dan untuk datang ke hadapan-Nya dengan ujian dan ucapan syukur. Allah adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Jadi saudara, Allah memberikan pada kita seorang pengantara. Siapa pengantara? Pengantara itu adalah Yesus. Apa tugas pengantara? Pengantara adalah membela. Pengantara adalah mengkomunikasikan. Jadi saya menambahkan di sini ada beda fungsi antara nabi dan iman dan imam, ya. Nabi dan imam. Nabi mewakili Allah. Jadi kalau nabi berbicara, dia mewakili Allah. Allah mau berbicara kepada umat melalui nabi. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Ketika umat berbicara kepada Allah, siapa perwakilan? Itulah definisi imam. Imam adalah orang yang mengantarai antara umat dan Allah. Ketika umat mau menyampaikan sesuatu kepada Allah, maka umat menyampaikannya melalui imam. Nah, Yesus dalam kitab Ibrani adalah imam besar kita. Dialah yang mengantarai antara kita dan Allah. Lebih daripada itu adalah Yesus Kristus mengganti kematian kita.
Dia membungkus kita dengan tabiatnya, renungan kita tahun yang lalu, yaitu jubah putih. Sehingga Bapa mengenal kita, yaitu dia mengenal Yesus. Ketika dia melihat Yesus, Bapa melihat Yesus, dia melihat kita adalah orang-orang yang suci, murni, karena di dalam Yesus. Dan itulah karya ajaib daripada Yesus. Jadi saudara, kita tidak boleh jauh dari Yesus. Kalau kita jauh dari Yesus, Allah dapat melihat kita, melihat ketelanjangan, melihat dosa kita. Jadi kalau kita dekat dengan Yesus, kita memakaikan jubah yang dikenakannya bagi kita, maka kita didapati menjadi orang-orang yang sempurna. Jadi kesempurnaan kita yaitu di dalam Yesus. Lalu kemudian yang berikut adalah kenapa kita berdoa harus menutupnya dengan di dalam nama Yesus. Oleh karena setiap permohonan kita, permintaan kita akan disampaikan melalui Yesus. Kalau kita berdoa, kita akhiri di dalam nama Yesus, artinya bahwa doa kita akan dipersembahkan kepada Bapa di dalam Yesus melalui Yesus. Yesuslah yang akan membawa doa kita kepada Allah dan Allah menjawab. Kalau Yesus membawa doa kita, Allah menjawab, maka komunikasi kita kepada Allah terlaksana atau tersampaikan. Jadi ingat bahwa Allah memberikan kita seorang pengantara dan kita syukur kepada Tuhan karena Yesus adalah imam besar kita, pengantara kita. Tuhan berkati pekabaran hari ini dalam hidup kita. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami mengetahui sesuatu yang penting, yaitu bahwa Allah mengirimkan anaknya untuk mengantarai kami, pengantara antara kami dengan Engkau ya Allah. Itulah sebabnya terima kasih untuk keajaiban kasih-Mu. Bapa di surga, berkati kami hari ini dalam setiap rencana dan kegiatan kami. Kami kiranya selalu berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati pendengar renungan harian. Di mana saja berada, Tuhan memberkati. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.